Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fitania, NIM 227 dari kelas 4 PGSD A1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan model-model pengolahan kelas yang dilakukan oleh guru kelas 3. Pengolahan kelas. Pengolahan kelas merupakan berbagai cara atau upaya yang dilakukan seperti menciptakan, memperbaiki, dan memelihara situasi organisasi maupun segala saran dan prasarana digunakan atau untuk mendukung proses pembelajaran agar proses pembelajaran yang dialami oleh siswa dapat berjalan dengan efektif. Tujuan pengolahan kelas. Tujuan pengolahan kelas yaitu 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan secara optimal. 2. Mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas sehingga bila terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat dieliminir. Yang ketiga yaitu menghilangkan sebagian hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Dan yang keempat yaitu melayani dan membimbing perbedaan individualis siswa. Pendekatan dalam pengolahan kelas. Yang pertama yaitu pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan. Komponen pengolahan kelas. Yang pertama yaitu belajar bersama dalam kelompok. Yang kedua yaitu mengadakan analisis sosial. Yang ketiga yaitu mengefektifkan papan tulis. Dan yang keempat yaitu mengefektifkan posisi tempat duduk siswa. Dan yang kelima yaitu mengembangkan pemetaan bahan. Dan yang keenam yaitu mengembangkan kemampuan bertanya. Model-model pengolahan kelas. Model pengolahan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Ada beberapa model pengolahan kelas. A. Penataan ruang kelas. 1. Pengaturan tempat duduk. Formasi tradisional atau konvensional. Pada formasi ini, siswa duduk berpasang-pasangan dalam satu meja dengan satu kursi atau dua kursi. Formasi ini sangat tepat sekali dibentuk jika guru menggunakan metode ceramah pada saat mengajar. Formasi auditorium. Pada formasi ini, posisi tempat duduk siswa berderet memanjang ke samping bukan ke belakang, sehingga siswa mudah melihat pergerakan guru. Metode ceramah dan metode tanya jawab yang bersifat interaktif sangat tepat sekali digunakan dalam formasi auditorium. Formasi chevron. Formasi chevron, jarak antar siswa dan jarak siswa dengan guru dapat terkurangi. Dan formasi chevron ini membuat guru dengan siswa dan antar siswa lebih intensif sehingga dapat menjalin kegiatan belajar mengajar dengan antusias, menyenangkan, dan fokus. Formasi ini digunakan oleh guru jika guru hendak menyampaikan materi dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Formasi kelas berbentuk U. Dalam formasi ini, guru merupakan orang yang paling aktif, bergerak dinamis ke segala arah, serta langsung berinteraksi secara berhadap-hadapan dengan siswa. Formasi kelas berbentuk U sangat tepat dilakukan dengan diskusi, presentasi, dan kerja tim. Yang selanjutnya yaitu formasi meja pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif, kemudian hasil pembahasan tersebut dibahas oleh guru. Formasi ini baik digunakan untuk kerja kelompok.
Formasi konferensi. Formasi konferensi ini menempatkan guru di tengah-tengah kursi siswa sehingga memungkinkan guru untuk berperan serta dalam diskusi yang dibahas oleh siswa. Formasi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Yang selanjutnya yaitu formasi pengelompokan terpisah. Pada formasi ini, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi-kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Formasi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi. Yang selanjutnya yaitu formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik laboratorium. Formasi kelompok untuk kelompok. Formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar sehingga setiap kelompok duduk berhadapan. Formasi ini sangat baik digunakan untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Yang selanjutnya yaitu formasi lingkaran. Formasi ini merupakan pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja atau kursi. Formasi ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam kelas, memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu formasi periferal. Formasi tempat duduk periferal yaitu meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. 2. Gaya penataan. A. Gaya auditorium. Gaya susunan kelas di mana murid duduk menghadap guru. B. Gaya tatap muka. Gaya susunan kelas di mana murid saling menghadap. Yang C. Gaya offset. Gaya susunan kelas di mana sejumlah siswa duduk di bangku tetapi tidak duduk berhadapan satu sama lain. D. Gaya seminar. Gaya susunan kelas di mana sejumlah murid duduk disusun berbentuk lingkaran, persegi, dan berbentuk U. E. Gaya cluster. Gaya susunan kelas di mana sejumlah murid bekerja dalam kelompok kecil. 3. Prinsip penataan kelas. A. Kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. B. Pastikan bahwa dapat dengan mudah melihat guru. C. Materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. D. Pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Manajemen kelas. Ada beberapa manajemen kelas yang dikemukakan oleh John Avivi. A. Penataan ruang belajar. B. Penataan peraturan di dalam ruangan. C. Permulaan pengajaran yang efektif. D. Pelaksanaan pembelajaran yang efektif. E. Kelompok belajar. Peran guru dalam pengelolaan kelas. Guru sebagai pengajar, guru diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang disiplin ilmu yang harus diampu untuk transfer kepada siswa. Dalam hal ini, guru harus menguasai materi yang diajarkan, menguasai penggunaan strategi dan metode mengajar yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar, dan menentukan alat evaluasi pendidikan yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa, aspek-aspek manajemen kelas, dan dasar-dasar pendidikan. Tugas guru terkait perencanaan pembelajaran. A. Melaksanakan pengajaran seperti program tahunan atau semester. B. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. C. Melakukan program perbaikan dan pengayaan. D. Membuat alat pelajaran atau alat peraga. E. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa. F. Pengelolaan kelas. G. Membuat statistik bulanan siswa. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.